Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Bab 7. Ketemu Camer dan rival. Reiga menutup tubuhnya dengan selimut. Tubuhnya terasa menggigil. Dia bersyukur panas tubuhnya turun setelah minum obat penurun panas. Hari ini dia izin tidak berangkat ke kampus. Suara keran air dari dapur menggema hingga sudut kamarnya. Wanita parubaya yang bekerja part-time untuk membantu membereskan rumah itu tengah mencuci piring dan peralatan makan lain yang belum sempat dicuci Reiga. Ia datang 3 kali seminggu, berangkat jam 7 pagi, dan akan pulang jika pekerjaannya telah selesai. Reiga mulai bosan. Sejak bangun subuh tadi, Diandra belum mengirim satupun pesan WhatsApp. Sejenak ia bertanya, apa dia benar-benar punya pacar? Kenapa Diandra tak pernah berinisiatif menghubunginya terlebih dahulu? Apa memang perempuan itu gengsinya selalu selangit melejit dan membuat para cowok frustasi menjerit? Lagi-lagi Reiga gregetan dibuatnya. Ingin ia beritahu Diandra bahwa saat ini dirinya tengah sakit. Ia ingin tahu reaksinya. Namun ia bingung, bagaimana harus memberitahu. Sementara dari subuh, Diandra tak menyapanya. Padahal saat Reiga membuka WhatsApp, ia selalu mengecek percakapannya yang terakhir dengan Diandra di chat. Di bawah nama sayangku tertera keterangan kapan wanita pujaannya ini terakhir online. Lagi-lagi ia mencelos. Diandra tak menyempatkan waktu untuk sekedar say hello. Karena tak tahan, Reiga mengirim pesan WhatsApp untuk Diandra. Ia hanya mengirim smile kiss. Tak peduli Diandra mungkin akan kesal karena diberi kiss lewat layar. Yang pasti ciuman dengan Diandra itu selalu saja terbayang di benak Reiga. Sentuhan lembut bibir Diandra yang kenyal, lumatannya, pagutannya, dibarengi desahan nafas Diandra kala berciuman membuat otak mesum Reiga berkelana kemana-mana. Membayangkan jika mereka melakukan lebih dari ciuman. Sesaat ia menyadari, ia tengah sakit dan harusnya bisa bersikap lebih kalem. Bagaimana jika Allah marah karena ia berfantasi nakal lalu menambah rasa sakitnya? Reiga beristighfar berkali-kali. Derita mantan jomblo karatan itu seperti ini. Hanya berfantasi pun sudah merasa berdosa. Sesaat kemudian datang balasan dari Diandra. Ada apa, Rei? Reiga bisa bernafas lega. Diandra tak marah padanya meski ia memberi kiss lewat chat. Kamu lagi di mana, sayang? Reiga tak sabar menunggu balasan Diandra. Aku baru sampai di butik. Reiga membalas kembali pesan dari Diandra. Oh, selamat bekerja ya. Diandra mengirim balasan kembali. Kamu gak ke kampus? Segaris senyum lebar melengkung di bibirnya. Akhirnya ada celah untuknya memberitahu pada kekasihnya bahwa ia sedang sakit. Aku gak berangkat ke kampus. Diandra membalas lagi. Kenapa? Reiga mengirim balasan. Sakit. Reiga kaget saat nada dering panggilan video call dari Diandra mengagetkannya. Sejenak ia bercermin, memastikan rambutnya masih rapi dan wajahnya masih terlihat ganteng kendati tengah sakit begini. Reiga menggeser layarnya. Wajah cantik Diandra menghiasi layar smartphone-nya. Assalamualaikum, sapa Diandra. Waalaikumsalam sayang, balas Reiga dan senyum manisnya. Kamu sakit apa, Rei? Wajah Diandra terlihat cemas. Sakit demam, udah mendingan sih. Suhu badannya udah menurun, meski masih hangat dikit. Kamu udah makan belum? Reiga menggeleng. Baru makan roti aja, belum sempat masak. Diandra bertambah panik. Kok malah belum makan? Udah jam segini belum sarapan. Aku ke situ ya. Di kulkas ada bahan-bahan yang bisa aku masak nggak? Seketika mata Reiga berbinar. Baru saja mendengar Diandra hendak mendatanginya, Reiga merasa sudah sembuh duluan. Ada, banyak sayuran lengkap. Kamu kesini aja. Aku cuma mau makan kalau kamu yang masak. Reiga tak mau kehilangan kesempatan untuk bermanja ria pada Diandra. Tapi nggak ada orang di rumahmu ya? Cuma kamu aja kan? Nggak enak juga ya datang ke tempatmu pas nggak ada orang lain. Tenang aja sayang, ada Mbok Minah. Dia asisten rumah tangga part-time yang datang ke rumah 3 kali seminggu. Sekarang orangnya lagi nyuci di bawah. Diandra mengangguk pelan. Ya udah,
Aku ke tempatmu sekarang ya. Asik, kamu udah tahu alamatnya kan? Iya, kamu udah pernah ngasih tahu. Rumahmu mah gampang dicari. Oke sayang, aku tunggu. Hati-hati ya. Reiga mengulas senyum sumringah. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reiga senang bukan kepalang. Ia segera ke kamar mandi untuk mencuci muka agar terlihat lebih segar. Tak lupa mengganti baju dan menyemprot parfum andalan. Setiba di rumah Reiga, Mbok Mina mengantar Diandra menuju kamar Reiga. Reiga yang duduk selonjoran di ranjang mengerlingkan senyum termanisnya begitu melihat wanita cantik itu melangkah mendekat ke arahnya. Diandra duduk di tepi ranjang dan menatap Reiga lembut. Reiga memasang tampang inosennya. Diandra meraba dahi Reiga. Masih anget, tukas Diandra. Iya, balas Reiga dengan tampang begitu manis. Kenapa jam segini belum makan? Tanya Diandra sembari mengamati wajah Reiga yang memang terlihat lebih pucat. Gak ada yang masakin, aku kan lagi sakit, lemes kalau masak, pengen ada yang masakin, pengen ada yang nyuapin juga. Kata-kata Reiga terdengar seperti sebuah rajukan dari anak SD. Ih, manja banget sih. Diandra mencubit pipi Reiga begitu gemasnya. Reiga tertawa cekikikan. Ya udah, aku masak dulu. Kamu mau aku masakin bubur atau sop? Aku mau sop aja, jawab Reiga dengan segaris senyum. Diandra melangkah mendekat ke arah pintu, berlalu menuju dapur. Senyum tak hilang dari wajah Reiga. Mendadak rasa pening dan menggigil itu hilang seketika. Seusai memasak, Diandra menyajikan sop ayam campur brokoli dan wortel itu ke dalam mangkok. Ia juga mengambil sepiring nasi dan segelas air. Semua ia letakkan dalam satu nampan. Diandra kembali ke kamar Reiga dengan satu nampan lengkap berisi masakannya. Reiga takjub melihat kecekatan Diandra. Benar-benar istri idaman, pikirnya. Makanan udah siap, ucap Diandra dengan senyum khasnya. Reiga selalu suka melihat cara Diandra tersenyum. Bukan sekali ini, Reiga melihat perempuan tersenyum, tapi senyum Diandra selalu terlihat spesial. Ia tak pernah merasa sebahagia dan segreget ini saat jatuh cinta. Perasaan yang tengah ia rasakan seperti roller coaster yang naik turun. Kadang menukik tajam, kadang langsung turun menghentak hingga titik terbawah. Aromanya sedap banget sayang. Aku pengen disuapin. Reiga mengerucutkan bibirnya. Ih, kamu manjanya melebihi Alea. Diandra menggeleng, namun ia tetap menyuapkan masakannya ke mulut Reiga. Reiga mengunyah dengan perasaan berbunga-bunga. Sakit pun tak dirasa jika sudah berada di dekat orang yang dicintai. Ia menyantap makanan itu dengan lahap. Ini lapar apa doyan ya? Diandra tersenyum. Reiga tertawa kecil. Dua-duanya, plus disuapin cewek cantik, makanya lebih semangat. Diandra tertawa kecil. Gombal kamu. Aku bicara jujur. Hening. Rei. Mereka bicara hampir bersamaan. Kamu duluan, ucap Diandra. Enggak, kamu dulu, balas Reiga. Dia ingin mengatakan bahwa dia baru saja tahu fakta baru tentang asal-usul Bayu yang ternyata bukan kakak kandungnya. Namun ia berpikir ulang. Ia tak mau Diandra ikut terbebani dengan kenyataan ini. Bagaimanapun juga, Diandra adalah sahabat baik kakaknya. Ia tak ingin merusak momen romantis ini. Ya, mungkin tidak romantis bagi Diandra, tapi bagi Reiga, setiap kali berdekatan dengan Diandra adalah momen romantis untuknya. Meski terkadang ia ingin berbagi kesedihan dan segala kekalutannya pada wanita itu, tapi ia rasa sekarang bukan saat yang tepat. Reiga terhenyak. Iya sayang, tadi kamu mau bilang apa? Diandra meletakkan semangkok sop di meja. Ia beralih menatap Reiga serius. Aku mau ngenalin kamu ke orang tuaku. Reiga terbelalak. Dia senang mendengarnya. Memang dia ingin berkenalan dengan orang tua Diandra bahkan sejak awal jatuh cinta. Insya Allah aku siap, balas Reiga mantap. Iya, kita ke rumah bapak ibu setelah kamu sembuh. Aku udah sembuh, tanda Reiga. Untuk meyakinkan Diandra, ia singkirkan selimut yang sebelumnya menutup kakinya. Diandra menyipitkan matanya. Yakin? Reiga mengangguk berulang. Yakin banget. Diandra kembali menempelkan telapak tangannya di kening Reiga. Suhunya sudah lebih adem.
Nanti deh kita ke sana habis aku nganter Alia les menggambar. Sambil nunggu Alia selesai les, kita ke rumah orang tua. Reiga tersenyum lega mendengar penuturan Diandra. Ya udah, aku balik dulu ya ke butik. Sebentar lagi Alia pulang. Diandra tersenyum tipis. Ia beranjak dari posisinya. Seketika Reiga mencengkram tangan Diandra dan menariknya hingga Diandra hilang keseimbangan. Badannya jatuh di atas tubuh Reiga. Dua pasang mata itu beradu. Perasaan gugup dan berdebar menguasai keduanya. Perhatian Reiga terpusat pada bibir Diandra yang seolah menjadi candu untuknya. Ia ingin mengulang ciuman itu. Apa memang sudah begini sifat laki-laki? Saat sudah mendapatkan sesuatu, ia ingin mendapatkan yang lain lagi. Ketika Reiga memperpendek jaraknya, Diandra segera menempelkan jari telunjuknya di bibir Reiga. Kendalikan dirimu, Rei. Kita belum halal. Reiga jadi canggung sendiri. Diandra bangun dari posisinya. Reiga menatap Diandra dengan wajah yang bersemu merah. Maafkan aku. Setiap kali aku hilaf kayak tadi, kamu harus sering-sering mengingatkan aku. Reiga sedikit menunduk. Diandra mengangguk. Jika menuruti hatinya, tentu ia pun menginginkannya. Jejak bibir Reiga di malam itu masih terasa jejaknya hingga kini. Ia tak bisa lupa begitu saja akan sensasi ciuman yang mendebarkan. Namun akalnya memerintahkannya untuk menolak. Dia tak ingin berbuat di luar batas. Menjaga diri itu lebih baik. Jika ia membiarkan Reiga melakukannya lagi, bukan tidak mungkin hal itu akan mengantarkan mereka pada sesuatu yang lebih jauh. Aku sayang kamu, ucap Reiga. Aku juga sayang kamu, balas Diandra. Aku antar sampai depan ya. Reiga hendak turun dari ranjang, tapi Diandra mencegahnya. Jangan, kamu istirahat aja. Aku bisa ke depan sendiri. Reiga pun mengangguk. Keduanya saling melempar senyum. Aku pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Diandra berlalu dari hadapannya, Reiga masih saja terpaku dengan senyum yang masih saja melengkung. Ia sangat bahagia karena merasa begitu diperhatikan Diandra. Ia merasa dicintai, dan ia berjanji untuk memperjuangkan Diandra hingga ke pelaminan. Reiga menghentikan laju mobil di halaman rumah yang cukup luas. Ia menata bangunan rumah orang tua Diandra yang terlihat besar dengan gaya arsitektur yang berkelas. Bunga-bunga cantik dan tanaman hijau menambah semarak suasana taman yang terlihat asri. Yuk turun, ucap Diandra. Reiga mengangguk. Ketika mereka keluar dari mobil, mata mereka dikejutkan dengan satu mobil yang terparkir. Tentu Diandra mengenali mobil itu. Ada gerangan apa Aldebaran datang ke rumah orang tuanya? Diandra memencet bel pintu. Tak lama kemudian, seseorang membuka pintu. Asisten rumah tangga orang tua Diandra mempersilakan Diandra dan Reiga masuk. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Santi memeluk putrinya, lalu Cipika-Cipiki menyambut kedatangan putrinya. Banu tersenyum cerah dan bergantian memeluk putrinya. Reiga menjadi sedemikian kikuk kala tatapannya tertuju pada Aldebaran yang sedang duduk di ruangan tersebut. Ia kaget sekaligus bertanya-tanya, kenapa Aldebaran bisa datang ke rumah orang tua Diandra? Aldebaran tak kalah kaget. Kok Alia nggak ikut? Tanya Santi. Ia melirik Reiga yang mematung di belakang putrinya. Alia sedang ikut les menggambar. Oh ya Bu, Pak, kenalin, ini Reiga. Diandra melirik kekasih berondongnya. Reiga menjabat tangan Santi dan Banu dengan senyum ramah. Kesan pertama harus meyakinkan. Itu yang diingat Reiga. Ia berusaha tampil percaya diri, tapi tetap rendah hati dan sopan untuk memberikan citra positif di depan calon mertua. Silakan duduk Nak Reiga. Banu mempersilakan Reiga untuk bergabung. Situasi yang sangat awkward adalah saat Reiga duduk bersebelahan dengan Aldebaran. Diandra duduk bersebelahan dengan ibunya, sedang ayah Diandra duduk sendiri. Hai Rei, Aldebaran basa-basi menyapa Reiga. Reiga hanya membalas senyum. Mas Al sama Mas Reiga sudah saling kenal? Tanya Banu sambil menatap dua laki-laki itu bergantian. Enggih Pak, kami pernah berkenalan. Waktu itu saya menjemput Alia, sedang Diandra dan Reiga hendak pergi berdua. Jawab Aldebaran santai. Reaksi lain ditunjukkan Diandra. Dia tak suka dengan cara bicara Aldebaran yang terlalu frontal. Padahal waktu itu Diandra mengajak Reiga semata untuk membuat Aldebaran cemburu.
kamu kesini mau apa ya? Tanpa basa-basi, Diandra bertanya pada Aldebaran. Sorot matanya begitu tajam. Saya ingin bersilaturahim. Silaturahim itu sangat dianjurkan kan? Saya ingin tetap menjaga hubungan baik meski status saya sudah bukan menantu lagi. Tandas Aldebaran. Kamu kok ketus banget, Di? Mas Al sudah kesini 2 kali sejak dia kembali dari Australia. Malah bagus menjaga silaturahim. Banu mengulas senyum. Aldebaran merasa mendapat dukungan. Dia datang ke rumah orang tua Diandra memang dalam rangka mengambil hati orang tua mantan istrinya itu. Dia berencana mengajak Diandra rujuk. Entah kenapa, Diandra tak melihat ketulusan di wajah Aldebaran. Ia tahu benar seperti apa karakter Aldebaran. Oh ya, Mas Rega ini sudah lama berteman dengan Diandra. Banu penasaran juga pada sosok laki-laki yang terlihat masih muda itu, dan ia menduga laki-laki itu adalah sosok yang tengah dekat dengan putrinya. Iya Pak, Diandra ini sebenarnya teman kakak saya. Dulu kakak saya mengenalkan kami saat masih sekolah. Waktu Diandra pulang dari Australia dan resmi bercerai, kami berteman dekat. Rega melirik sepintas ke arah kekasihnya. Mau mengatakan bahwa saat ini mereka tengah berpacaran rasanya terlalu frontal. Karena itu ia bilang mereka tengah dekat. Kata dekat ini bisa diartikan sesuatu yang spesial. Jadi sekarang kamu lagi dekat sama Mas Rega? Santi bertanya pada Diandra. Diandra mengangguk. Enggih Bu. Banu dan Sinta mendadak memperhatikan Rega lebih lekat. Memang tampak muda, tapi terlalu awal untuk menilai tingkat kedewasaannya. Bagi Santi dan Banu, siapapun yang akan menjadi pendamping putrinya nanti, dia harus bisa menghargai putri mereka dan menyayangi Alea. Mas Rega ini umur berapa ya? Tanya Santi. Saya 26 tahun. Oh, selisih 3 tahun dari Diandra. Bekerja di mana, Mas? Tanya Santi kembali. Percakapan mereka terhenti sejenak kala asisten rumah tangga menyajikan 2 teh panas untuk Diandra dan Rega. Aldebaran yang sudah datang 15 menit sebelumnya sudah dibuatkan secangkir teh oleh sang asisten. Silakan dimakan dan diminum Mas Rega, Mas Al. Santi mempersilakan dengan sopan. Rega dan Aldebaran mengangguk. Nggih, makasih Bu, balas Rega. Oh ya, Mas Rega bekerja di mana? Santi tidak lupa pada pertanyaannya sebelumnya. Saya mengajar Bu. Mengajar di mana? Tanya Santi kembali. Di universitas, jawab Rega. Oh, Mas Rega dosen, sama kayak Mas Al ya? Kalian ini sama-sama dosen? Banu tersenyum renyah. Iya, sama-sama dosen. Bedanya saya sebelumnya mengajar di Australia. Sekarang mengajar di sini. Sepertinya saya harus belajar dari Mas Rega untuk beradaptasi di sini. Aldebaran tersenyum penuh percaya diri. Ia selalu membanggakan perjalanan karirnya yang pernah mengajar di Australia. Rega tersenyum menanggapi pertanyaan Aldebaran. Saya yang harus belajar dari Mas Aldebaran. Saya belum lama mengajar di sini, sedang Mas Aldebaran sudah pengalaman mengajar di Australia. Rega merendah. Aldebaran tertawa kecil. Ya, alhamdulillah saya dapat kesempatan mengajar di Australia. Padahal waktu itu seleksinya ketat. Alhamdulillah saya menjadi satu-satunya yang lulus di sana. Aldebaran bicara dengan bangganya. Kalau sudah enak ngajar di sana, kenapa balik ke Indonesia, Mas? Tanya Rega. Kontraknya sudah habis, balas Aldebaran. Oh, nggak diperpanjang, sahut Rega sekenanya. Kalau saya mau memperpanjang ngajar di sana ya bisa aja, tapi saya nggak betah di sana. Makanya saya balik, saya nggak bisa jauh dari Alea. Aldebaran tersenyum melirik Diandra, berusaha mencari muka. Sebenarnya dia memang tidak mendapat tawaran untuk kembali mengajar di sana. Atmosfer sudah kental dengan aroma persaingan. Tak hanya Diandra yang merasakannya, kedua orang tua Diandra juga demikian. Silakan diminum dulu Mas Al dan Mas Rega. Banu mempersilakan kedua tamu itu untuk minum sejenak, mencairkan sedikit ketegangan yang menyeruak. Rega mengambil cangkir di hadapannya. Ia menyeruput teh itu, tapi tiba-tiba ia berteriak. Hah, panas. Rega kaget bukan main. Teh manis itu begitu panas dan serasa membakar lidahnya. Semua yang ada di ruangan ikut terperanjat. Banu dan Santi menahan tawa. Maaf Pak, Bu, saya nggak tahu ternyata airnya panas banget. Wajah Rega memerah. Ia malu bukan main. Di awal pertemuan, ia sudah bertindak ceroboh. Aldebaran tertawa.
Santai aja bro, minum itu hati-hati saja, jangan buru-buru. Maaf ya Mas Rega, airnya kepanasan ya? Saya ambilkan yang dingin ya, ujar Santi. Gak usah Bu, jangan repot-repot, sela Rega dengan seulas senyum tipis. Mas Rega ini ngajar di fakultas apa? Tanya Banu. Fakultas Pertanian Pak, khususnya prodi agribisnis. Banu manggut-manggut. Bagus itu agribisnis, prospeknya bagus. Bisnis gadget, prospeknya jauh lebih bagus untuk sekarang. Aldebaran ikut nimbrung. Sekarang ini banyak orang bentar-bentar ganti HP. Ada smartphone keluaran terbaru, langsung pada ganti. Teman saya yang punya bisnis jualan smartphone sekarang sudah punya 3 rumah. Sawah berhektar-hektar, lanjut Aldebaran. Bisnis di pertanian prospeknya juga bagus kok, apalagi di bahan pangan. Yang namanya manusia kan butuh makan sepanjang hayat. Diandra urun suara. Ia tak suka dengan cara Aldebaran yang selalu mengecilkan sesuatu dan menganggap dirinya yang paling baik. Tapi kenapa petani pada miskin-miskin ya? Aldebaran menaikkan alisnya. Jangan mengeneralisir, banyak juga kok petani sukses. Banyak faktor mempengaruhi. Punya tanah subur tanpa dibarengi cara penanaman dan perawatan tanaman yang tepat juga hasilnya kurang optimal. Belum lagi manajemennya nanti. Contohnya saja manajemen pemasaran. Petani A memperluas jangkauan pemasarannya hingga merambah supermarket. Ia memanfaatkan peluang masyarakat perkotaan yang demen sayuran organik. Dia mengembangkan bisnis sayuran organik. Memasok berbagai supermarket dengan produk-produknya. Tentu hasilnya beda dengan petani yang hanya memasarkan hasil panennya di satu tempat saja. Di agribisnis, banyak materi kuliah yang berhubungan dengan ekonomi. Makanya prospeknya juga luas, gak cuma di bidang pertanian saja. Kalau misal lulus kuliah mau mengembangkan bisnis gadget sekalipun, sudah punya dasar pengetahuan ekonomi yang dipelajari selama kuliah. Rega menjelaskan panjang lebar. Bibir Aldebaran terkatup. Diandra tersenyum bangga. Aldebaran menyadari pesaingnya kali ini bukan sembarang berondong. Wah, bagus banget pemaparan dari Mas Rega. Mas Rega ini kalau menjelaskan materi di depan mahasiswa pasti bisa diterima dengan baik oleh mahasiswanya. Santi merasa sreg dengan karakter Rega. Saya masih belajar kok Bu, masih banyak kekurangan dalam mengajar, tukas Rega. Aldebaran melirik Rega sepintas. Dia bersumpah tak akan pernah membiarkan Rega menang darinya. Diandra dan Rega pamit undur diri saat tiba waktunya untuk menjemput Alia di tempat les. Di saat yang bersamaan, Aldebaran juga pamit pulang. Saat mereka berjalan keluar rumah pun, aroma persaingan masih terendus begitu kuat. Mereka saling menatap sejenak. Dengan pongahnya Aldebaran berbisik, "Kamu gak akan menang." Rega menyadari satu hal. Aldebaran masih mengharapkan kembali pada Diandra. Tentu dia tak akan mundur. Dia akan terus berjuang mendapatkan cinta Diandra.